Assalamualaikum. Halo, nama saya Rahyu Deka Fadila. Saya dari SMAN 2 Boyolali. Saya akan membawakan cerita asal mula nama Pantaran. Di suatu daerah di lereng Gunung Merbabu sebelah timur, tanahnya gembur, membuat tanamannya tumbuh subur. Di situ tinggal seorang wiku yang terkenal sakti dan berbudi pekerti luhur, yang mempunyai seorang putri yang bernama Nawangsih. Nama sang wiku semakin tersohor hingga ke kerajaan Pengging, yang membuat Prabu Kusumawicitra ingin membuktikan cerita tersebut. Maka diutuslah putranya yang bernama Citrasoma untuk menemui sang wiku. Ia berangkat dengan semangat yang menyala-nyala. Hingga pada suatu ketika, Citrasoma sampai di sebuah lereng yang ditanami sayuran nan subur. Di situ ada gadis cantik jelita. Segeralah Citrasoma menanyai gadis tersebut tentang rumahnya. Namun, gadis itu malah lari hingga masuk ke dalam sebuah rumah, dan Citrasoma pun mengejarnya. Ternyata gadis tersebut adalah putri dari sang wiku. Segeralah Citrasoma memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan niatnya untuk menjadi murid dari sang wiku. Setelah kedatangan Citrasoma, datang seseorang yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi yang ingin menyebarkan ajaran agama Islam di daerah tersebut. Sang wiku pun memperbolehkannya. Semakin lama, Nawangsih dan Citrasoma saling menaruh hati. Namun, sang wiku tidak langsung merestuinya. Ia meminta saran kepada Syekh Maulana. Setelah mendapatkan saran, sang wiku pun merestuinya. Namun, Citrasoma harus membuat mata air yang digunakan penghidupan oleh orang banyak. Lalu pergilah Citrasoma ke kerajaan Pengging untuk melapor kepada ayahnya. Prabu Kusumawicitra merestui hubungan mereka berdua dan memberi petunjuk agar anaknya bertapa di lereng Gunung Merbabu selama 40 hari 40 malam untuk meminta bantuan Raja Ding di sana bernama Prabu Karawa. 40 hari 40 malam berlalu. Akhirnya, mata air itu muncul di dekat tempat pertapaan Pangeran Citrasoma. Lalu ia lapor kepada Syekh Maulana dan sang wiku. Datanglah mereka ke tempat tersebut dan bersujud atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Anehnya, mata air yang muncul tidaklah lurus, melainkan berlekuk menyerupai pendok keris, sehingga dinamakan dengan Tuk Si Pendok. Setelah itu, Pangeran Citrasoma memboyong Dewi Nawangsih ke kerajaan Pengging. Kemudian, warga setempat berniat untuk membangun masjid, namun tidak mempunyai kayu jati yang sekiranya akan digunakan sebagai saka guru bangunan. Maka diutuslah seseorang untuk ke kerajaan Demak untuk meminta bantuan. Tetapi tidak berhasil, karena pada saat itu kerajaan Demak sedang membangun Masjid Agung Demak. Tetapi pembangunan masjid terus berjalan walaupun dengan bahan bangunan seadanya. Setelah jadi, masjid tersebut dinamakan dengan Pantaran atau Sebaya karena bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Banyak orang mengatakan sang wiku sebagai Ki Ageng Pantaran karena jasa-jasanya kepada masyarakat. Oleh karena itu, sampai saat ini orang-orang masih mengkeramatkan makam tersebut dan daerahnya dinamakan dengan nama Pantaran. Setiap tahun pun diadakan upacara buka luhur untuk melestarikan budaya leluhur kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa melestarikan budaya-budaya Indonesia. Nah, itulah cerita singkat tentang asal mula nama Pantaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.